Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi ini Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Alhamdulillah. Ini panjang umur, Bu. Alhamdulillah lah. Kalau tidak bantu ikut sekolah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah ini, Musholla Jamiatul Khairat. Ya, Bu. Jamiatul Khairat. Ma manahu Jamiatul Khairat? Jamaah, orang banyak, orang risiko sedualahnya. Khairat, khair, baik. Ya, risiko orang baik-baik. Ya. Jadi di sini semuanya orang baik-baik, orang elok, terutama yang masuk musholla. Dan di luar tak tahu ada. Jadi di sini tidak ada orang maling, orang fitnah, ghibah, tidak ada. Orang baik-baik semuanya. Alhamdulillah sampai pagi ini Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita, menitipkan umur sehat, kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Sampai ini pagi Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu semua tidak ada bagi manusia pada umumnya, kecuali hanya ada bagi hamba pilihan. Kenapa seperti itu? Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Kan banyak tuh. Badannya sehat, umurnya panjang, waktu luangnya tak ada ke musholla. Dia sibuk siang malam, pagi, petang, sibuk dengan keduniaan. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, tapi kadang tak istiqomah juga. Kanyang pari isti malih ke surau ulai. Kanyang mana tu talok dawak. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu. Kita syukuri selalu nikmat Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholla Jamiatul Khairat yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, para peserta perwakilan pesantren Ramadan 1, 2, 3, laki-laki ada 3 orang. Alhamdulillah, lain masih ada. Hilang 3 kok habis ke mah. Yang perempuan masih ada. Alhamdulillah. Perwakilan pesantrennya kan siang. Dia ceramah kok tidak berlalu dia tu. Padahal ceramah ini bukan sembarang ceramahan, ilmu yang disampaikan oleh tuan guru-guru kita itu. Jadi kita sering menyampaikan kepada panitia, wajibkan anak-anak tu mendengar kajian, mendengar ceramah. Bukan hanya dia dari jam 7:30 atau jam 6 sampai jam zuhur, bukan gitu. Bukan per sampai jam sekian sampai sekian. Kalau tidak itu tidak tipuhnya do.
SD sampai sekian SMA ada SMA sini ada sekian itu kurang baik kepada panitia. Tapi sebenarnya panitia lo salah tu doh. Orang yang punya anak setiap waktu anak tu kan anak panitia doh. Ndak lo anak Pemko doh, anak awak. Pemko panitia membantu kita itu kan. Maka oleh sebab itu bagaimana kita dalam teknis pelaksanaan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Kau pulang lah bu. Berhari kau. Sampai jam berapa biasanya kau? Ini penceramah itu tuh ada materi bahannya itu. Sampai CEO sampai sudah sampai selesai sampai jam berapa. Biasanya kalau ambo ngaji itu wirid sadari maghrib sampai alarm isya. Mau ndak mau berhenti karena waktu isya masuk. Kalau kini kan sudah subuh, alarm angker ditunggu lek kok zuhur. Sebentar aja ya bu ya, supaya silaturahmi kita tetap jalan ya guru ya. Mohon izin. Ambo ragu, pokok masih ada jadwal masih kau tindak tahun ke petang gitu kan. Soal belum ada informasi dari panitia. Mau cari malam tadi kira ada tuh. Herman Tanjung. Dan nanti terakhir malam takbiran, tidak mungkin tuh doh. Tapi nama doa situ. Apa kau bisa sampai takbiran kemari kah? Itu panitianya tuh, ya sampai takbiran itu bisa gitu kan. Tapi apakah ada kegiatan kajian itu tidak kan? Tidak mungkin. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, kita bercerita saja. Tidak perlu. Udah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru-guru malam. Pagi itu sangat luar biasa. Apalagi kalau nak pesantren, malah panik lah juga ya kan, malah bosan lah kan. Tapi begitulah dalam kita mendidik diri dan keluarga serta anak-anak kita, jangan ada bosan. Diri awak berat Bapak Ibu, perjalanan awak kok jauh. Kini awak baru alam nang kampe baru dalam kajian ilmu tauhid. Nyo 3 wale. Berapa tinggal lagi tuh? 9 lagi. Alam roh, alam iradah, alam rahim 9 bulan 10 hari, ya kan? Mau tak mau kan harus keluar. Tidak ada yang sampai 2 tahun dalam paru itu. Ada bu? Dah 2 tahun dalam paru itu loh yang gue keluar tuh mah. Tidak ada. Mau tak mau keluar, siap tak siap barang kek di situ. Karena bukan alammu. Alam dunia gini kok. Tidak mau tidak mau harus pergi. Barangke di sini bukan tempatmu. Begitu kata Allah. Paling kancang umur manusia pada ada 300 tahun untuk zaman kini kok. Kalau 200, jangankan 200, jangan 300, 100 itu tuh lah. Itu lah payah ya pak ya. Kalau duduk lah tahu dagu jo lutui itu mah. Lah boleh itu mah. Mohon izin Pak, Bapak udah berapa Pak? Masya Allah 74. Udah panjang perjalanan tuh. Rasul kan 63 rata-rata standarnya. Beda kalau umat dulu ada 1000 tahun. Nabi apa tuh? Adam alaihissalam. Ada 950. Kaum Nabi Nuh alaihissalam. Panjang-panjang umat dulu. Nah, sama dengan kita. Dan wajar saja sholatnya sendiri-sendiri. 1000 tahun sholat kan lumayan itu. Lama. Nah, umat akhir zaman umurnya pendek-pendek. 63. Maka teknis supaya banyak amal kebaikan diagih dari Allah, dianjurkan, disyariatkan berjamaah. Umur pendek, amal banyak. Salat subuh bayang berjamaah tadi. Sekali di Siko Jamiatul Khairat sekali salat subuh sama jo 27 kali di rumah. 27 kali itu kan hampir sebulan itu.
Sekali sholat siko sabulan di rumah. Ada sholat berjamaah awak agak 10 tahun. Kan lumayan panjang itu. Begitu Allah memberikan kelebihan. Bahkan lebih panjang loh daripada umai-umai yang terdahulu. Dan itu bulan Ramadan tidak sama. Kalau hari biasa yang 27 itu Bapak Ibu. Kalau berinfak, bersedekah, ditanam cie tumbuh tujuan. Masalul ladzina yunfiqu, kan seperti itu ayatnya itu. Allah menjelaskan perumpamaan orang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, tanam 1 biji tumbuh 7. Dalam 7 itu satangkai babuah 100. Berarti 700. Tanam cie dibalas oleh Allah 700. Kalau 1000 ditanam, berapa dibalas Allah? 700.000. 1000 berinfaknya ke musola itu dibalas di Allah 700.000. Maka jangan cemas pula. Itu infak di hari biasa. Ramadan beda pula. 1 huruf kita baca Al-Quran itu balasannya 10. Alif lam mim 3 huruf 30 hari biasa. Kalau Ramadan beda pula. Makanya dalam Ramadan tuh hadisnya kullu hasanatin yang maluha ibnu Adam, tiap-tiap kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam yudha'afu. Ini ada bahasanya itu. Yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya. Jadi tidak harus 27 Bu, boleh terang Bu? Kok paru kanyang kok biasanya kok? Itu. Apalagi kalau ceramahnya tidak ada lawak-lawak bagara-gara itu kan. Ibu pinginnya Bu bagara, lawak atau serius? Kalau pai lawak-lawak Bu pulang lah. Soalnya Bu tidak pelawak dah. Ancak panggil sisi komeng kemari. Iya kan? Ini kan ada ya tuh. Tak seru Ustaz tu bah tu, tak lawak ada sini. Ustaz tu bukan pelawak. Ustaz tu ilmu yang disampaikan. Nah, kalau ilmu itu memang serius. Nah, kalau serius itu biasanya pari, kanyang, mata dibaiki piangin, AC, Masya Allah. Sederhana, musola, mantap. Pakai AC pula itu kan. Apalagi kalau dapat lawan nyanda. Ndak contoh, nang gaya-gaya di belakang tu kamu nyanda tu. Nang gaya di muka ada nyanda tu. Maaf ya Kak ya. Ya. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita harus memperbanyak. Jadi perjalanan awak panjang lah Bapak Ibu. Untuk mencari dunia saja mati-matian awak berusaha. Ingin pandai anak awak matematika, dipangannya les. Ingin pandai baranang, dipangannya les baranang. Ingin pandai anak awak bola, les bola. Dijadian anak tu anak bola. Kalau ingin pandai nyomaliang itu dah baru les sudah. Ilmu mencuki rumah orang baca roe gitu kan. Jadi begitulah kita. Ingin prestise anak awak di dunia, di sekolah. Ingin pencak silat, karate, taekwondo, kungfu, bahasa Inggris. Hebat. Agak 3 jam bahasa Inggris tidak berhenti-berhentinya doh. Nyomanya pas memang nyoma meninggal mati masuk dalam kubur tanya bahasa Inggris di malaikat itu. Conditional. Saya nama was. Enggak. Apa yang ditanya? Amal kebaikannya, salatnya dah. Santiang bana bahasa Inggrisnya kalau tidak sembahyang, tidak salatnya. Ini lapuk-lapak di situnya tu. Malaikat tu kan tidak ada, sama saja semuanya. Jadi oleh sebab itu yang penting dipersiapkan adalah untuk kita, diri kita, amal soleh. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya, falyaman amalan solehan, harus amal soleh. Salah satunya duduk di surau di musola. Jadi siap sholat, dengar kajian, itu bukan perbuatan, bukan duduk yang sembarang duduk itu.
duduk yang penuh makna dan hikmah serta balasan yang terbaik di sisi Allah. Contoh, orang yang hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, apa kata Allah melalui Rasul dijelaskan bahwa nazalas alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Orang tanang tu panganannya nyaman, tentram. Dan biasanya orang tanang tu mudah lalu. Biasa Ndak percaya coba salah. Di rumah lah pakai AC, mati lampu. Tapi lah sampai jam 3 lalu lalu. Balik kamari, putai ko, putar ke situ. Belum tidur. Kenapa? Panganah tu ndak tenang. Tapi duduk saya di musola sawantanya, suara ustaz kare, pakai mic lelai, orang rami, sawantanya, samini 2 minit lalu. Contoh, itu bukan sembarang orang tu bu. Iyo sawana orang tu mah, lalu di muka rami tu. Contoh. Itu kan nazalat alaihimus sakinah tu. Allah berikan ketenangan. Jadi bapak ibu kalau nak namu lalu di rumah, datang ke Jamiatul Khairat, minimal pai lalu. Masuk pai lalu. Janganlah. Iko bondong-bondong lo buat kasur kemari ko. Ya bu ya. Coba tengok tu. Apalagi kalau Jumat tu khatib Jumat, awak khatib Jumat kan nampak perilaku jemaah tu. Nama karu. Aduh je tu. Suara ustaz kare, pakai mic orang banyak. Nyalalah. Itu kan tak sembarang orang tu dah. Iya sawana orang tu mah. Kau tak orang-orang. Nazalat, dan itu sudah jaminan. Sudah jaminan Allah. Nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu persiapkan diri kita dengan amal soleh. Setidaknya 1, perbanyak zikir. Zikir tahu bu? Lai kan? Lai. Ndak mungkin ndak tahu. Yang pendeknya astaghfirullah. Itu yang pendeknya tu. Tambah juga boleh. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Boleh. Sayyidul istighfar. Yang penting perbanyak istighfar. Di masa jawab barado, perbanyak istighfar. Karena manusia itu tidak luput dari khilaf dan salah. Kalau tidak kadang ketek, pasti dia salah. Kullu bani Adam khata. Tiap-tiap manusia selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata tubu ilallah. Manusia yang baik, dia salah, taubat kepada Allah. 1. Jangan tu bu. Ada orang kawan tanya boleh. Supaya tidak ambil seorang saya mengecek kau. Jadi banyak taubat. Apalagi bulan Ramadan sekarang, bulan penuh maghfirah kata kita. Penuh ampunan Allah. Allah akan mengampuni kalau taubatnya minta ampun. Kalau taubatnya itu dari lubuk hati yang dalam. Kalau taubat seseorang hamba itu yang benar-benar taubat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Walaupun bulan Ramadan. Nah gitu. Ini sesuai dengan hamba itu sendiri. 1, taubat. Yang kedua, perbanyak zikir. Zikir rasanya tidak mungkin tidak tahu tu. Zikir yang baik itu membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan sampai mati pun itu dibawa tuh. Yang lainnya tinggal tuh. Rumah, tak ada orang membawa mati rumah tu. Balau kadang kuburannya tu. Sada untuk inyo saja payah. Tunggu hitam salah panu. Bayar lah tu. Kalau nak bayar kau, yang timbun dia kawan. Hilang salah. Dia begitulah kalau di kota kau. Kalau nak bawa kampung. Nah, jadi oleh sebab itu, mari bagaimana apapun yang ada itu tidak kita bawa. Walaupun yang lengket badan kita, awak punya cincin, awak rancak cincin buka. Yang biar dia nak, yang biar dia kawan gitu kan. Kadang kawan pasal lagi, angku kalau mati ke ngambo desnya. Ada tu. Kalau mati awak lah ya, ini minta cincin awak. Bah kalau mati sudah. Apalagi kalau ameh. Warabuinya tu.
Itu dunia. Apa yang kita bawa? Wa amaluhu, amal kebaikan. Oh, ini penting bagi kita Bapak Ibu. Sama, gadang ketik tua bodoh laki padusi sama dalam pandangan Allah. Oh, wak ketik baru Pak. Kalau ketik banyak dosa Pak. Tergantung situ. Tiap sebentar melawan seorang gaek, itu kan dosa tuh. Mencapak ke panjang saya dipanggil mama. Padahal mengucapkan kata-kata itu kan tak boleh. Wala taqul lahum uffin. Janganlah kamu mengucapkan kata-kata mencapak itu sama orang tuamu. Bukan itu saja. Ndak datang dipanggil orang tua, itu bahagian dari kedurhakaan walaupun kecil. Makanya anak-anak awak kini awak didik. Syukurlah Pemko awak kini lain masih namua untuk membimbing anak-anak awak, dikucurkan dananya, siapkan tenaganya, dialihkan pembayaran sekolah ke masjid, ke musola. Bersyukur. Hanya ada di Sumatera Barat Bapak Ibu. Di luar Sumbar kan tidak ada. Ini kan perda ini. Tuan perda. Tengoklah. Jawa di tempat lain tidak ada. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita. Apalagi mendidik anak-anak kini kok. Itu bukan mudah Bapak Ibu. Tantangannya banyak. Banyak tantangannya kini. Kalau awak dulu tantangan awak apalah? Paling-paling paraden. Sungguh tak kata itu kan. TV hitam putih ya. Kalau tidak hitam putih ya. Kalau tidak kurik-kurik ya. Putih itu. Digoyang lah tene itu. Baru tanang loh. Tene bulu lah gitu kan. Nah, kalau kini dari tangannya sudahlah ya. Bapak pinipin gitu kan. Ada main game apa nama itu? FF apa satu lagi? Game apa namanya? Mobile Legend. Sedang laloknya tu tekan harinya tu. Apa sih lain? Mobile Legend. Apa lagi? PUBG. Tu Padahal matol 5 watt tu mah. PUBG saja. Apa lagi? Apa lagi? Tak ingat bapak lagi dah. Awak mang tak tentu dah awak dah. Yang perempuan apa mainnya? Barbie. Barbie. Pinipin. Pinipin tak rasa dona elok tu dah. Itu Abang Soleh. Itu bencong tu. Itu penghinaan itu. Nama Abang Soleh. Bencong. Kan penghinaan Islam tu. Itu ada nilai-nilai apa di dalamnya tidak baik di dalamnya itu. Tapi sewaktu saya kunjungan ke Malaysia, nggak ketemu sama Pinipin tu. 5 kampung juga ya. Tak sebut dah. Serius bu. 2019 mau ke situ, tak sebut dah. Lama turun lah ke durian luntur tu, tak ada nampak dah. Maru dia luntur tu. Kesian anak gilo ya masnya. Jadi film, itu yesnya. Asian gilo sana itu. Tapi begitulah hiburan untuk anak. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Apalagi anak-anak awak dia sedang butuh bimbingan dari orang tua. Jadi Bapak Ibu, rumah yang ada bagi kita itu didiklah anak awak dengan sebaik-baiknya dengan agama. Dan yang kedua zikir ya. Perbanyak zikir. Selalu zikir. Di atas kendaraan, sedang berjalan, pai ke sawah, pai ke mah saja, di mah saja. Kalbu awak jangan kosong. Kontak selalu kepada Allah. Jangan kosong. Kalau ada kosong, biasanya rumah kosong, siapa yang ada situ? Hantu tu. Lalu sebut ibu jantu. Ampun ada sebut ada. Lain boleh cari di malam hantu ya. Sebut dah. Ya. Bayangannya ya. Yo bayangan dah sebut dah bayang hantu tu dah. Bantu yang hantu. Allah tidak ada ciptakan hantu. Jin ada. Manusia ada. Ya. Jadi oleh sebab itu kalau ada tempat-tempat yang kosong, maka ada yang isi. Jadi kalau ada ibu di rumah tu kamar 5, isi ke 5-nya. Kalau enggak, tu jin di situ tu. Basarang, pada nak pinaknya tu, kali-kalinya tu. Bahkan Nabi mengecian sebelum tidur tu, sipihan dulu sampai lalu tu. Karenanya lalu di situ. Monjak-onjak di situ, main buang-buang di kasur awak tu. Nampak yang tidak ada awaknya tu. Dan memang seperti itu. Makanya baca hadis.
Hadis tentang masalah kesetanan dan kejinan. Macam-macam. Makanya kita tidur itu jangan langsung tanganmu ya kemana-mana, tapi cuci dulu, beruduk dulu. Maka sebelum mandi itu kan sunahnya kan uduk dulu. Begitu Islam membimbing, di mulutnya itu dibuang. Jadi kalau doa ya ludah, dahak. Kan tidak bisa ya ibu buktikan saja. Ada mimpi makan, tidak dikaluan doh. Besoknya batuk itu. Karena perangai setan, perangai jin itu sana walalok macam-macam. Dan awak tidak tahu. Lalok itu kan adiknya mati. Kalau tidak kasih mojo mati, ya adik matilah gitu kan. Mati sana dulu itu. Makanya doa itu bismika Allahumma ahya wa bismika itu doh. Dengan nama engkau ya Allah aku hidup, dan dengan nama engkau ya Allah aku ya mati. Jadi kalau tidak balik mati. Nah itu makanya perbanyak zikir termasuk menjelang tidur. Siapa yang tidur menjelang zikir, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dianggap zikir. Kan hebat tuh. Siapa yang main TikTok menjelang tidur, tertidur dengan TikTok, sepanjang tidur dianggap main TikTok. Itu caranya. Siapa yang tidur dengan video-video porno, jadi itu gambar-gambar padusi orang lain, bini orang lain, gadis orang lain, tertidur dengan itu, sepanjang tidur dianggap dosa. Membawa dosa lah mati itu. Makanya orang-orang suci itu, orang-orang soleh itu menjaga hal yang seperti itu. Perbanyak zikir ya Pak Ibu ya. Jadi oleh sebab itu bersihkan diri kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari tantangan zaman sekarang. Tugas kita bagi orang tua. Coba yang perempuan yang sudah punya handphone sendiri angkat tangan. Tidak apa-apa, tidak apa minta loh. Dia ambil loh. Angkat tangan 1, 2. Ratu di belakang, Masya Allah, hebat, luar biasa, dan biasa di luar. Handphone sendiri ya, ndak punya mama, ndak punya papi, ndak punya mami ya. Oh mantap, hebat, racun. Ya, siap-siap bapak ibu tuh, anak bapak itu kena racun. Main game itu malahan lebih tajam daripada narkoba. Kecanduan. Hati-hati. Narkoba itu kan bahaya tuh. Bahaya tuh. Tapi main game itu lebih tajam dari itu. Tak dapatnya main game, main HP marabohnya kawak, birangnya kawak. Cobain saja, tidak percaya. Itu tantangan. Tantangan. Coba siapa yang hafiz Quran, yang hafal Quran 15 juz? Oh alun dah. Alun 30 dah boleh lah. Yang 1 juz. Alun je dah. 1. Ada 1, 2. Oh banyak, Masya Allah. Yang 2 juz. Pakai lo pakai. Angkatlah yang 2 juz. Yang 2. 1 ada ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terus isi anak-anak kita dengan Al-Quran. Kalau tidak nanti Bapak Ibu akan menyesal. Bawanya ke masjid, ke musola, bukan hanya di Ramadan. Kalau di luar Ramadan lah ramainya. Oke, awak pesantren berapa orang? Ada 20-an. 100 lebih. Masya Allah. Urang satu itu. 100 lebih ya. Amanan 100 itu nyo. Kan itu berlalu dah. Oh di luar apa sih? Punya pesantrennya lu lain. Jadi kau dapat nyo, bukan hanya di jam pesantren, jam sholat, jam kajian itu perlu. Jadi tantangan Bapak Ibu mendidik anak tuh memang berat sekarang. Bare.
Tidak sama dengan zaman-zaman dulu. Zaman dulu masih ada takui awak, ke pemuda, ke remaja. Jam mengaji awak, kalau tidak mengaji nampak dia berangnya ke awak. Padahal preman pemuda kata kita saya kerja tu, nyuari awak, you takui awak. Hoi, dah ngaji dah. Tentang panti yang dilari itu. Kalau kini lah sama saya sadoi. Makanya hati-hati kita dalam mendidik anak kini Bapak Ibu. Perlu sangat waspada kita. Kadang cakap anak yang mandai bagi. Gara-gara apa tu? Pendidikan yang penting. Kalau ingin selamat anak Bapak Ibu, masukkan ke pondok. Terakhir pondok di sawah tu masuk anak. Kendak nama ke pondok pesantren nah. Pondok. Kalau di pondok tu Bapak Ibu aman. Kenapa seperti itu aman? Satu, seluruh materi pelajaran yang ada di SMP, yang ada di MTS, ada di pondok. Dan kelebihan-kelebihan yang ada di pondok itu tidak ada di MTS dan SMP. Akhlaknya dibina, sholatnya terjamin. Itu caranya. Saya bangga Bapak Ibu, masukkan anak saya ke pondok. 3 anak saya alhamdulillah di pondok ketiganya. Harus biar jauh kini dulu, biar menangi kini dulu, dari besok menangi. Itu cara menyelamatkan anak. Karena awak tak bisa ada awak dah. Pulang sekolah paling jam 2 le, jam 1, jam 2. Itulah dengan kawannya itu. Ada yang merokok, ada yang main handphone, ada yang malala sampai kawannya, macam-macam saya. Ada yang masalah pakai motor, banyak itu. Nah, jadi selamain anak awak kini kok. Alhamdulillah ketiga-tiga dapat beasiswa, tidak kalah dengan anak yang lain. Oh, pondok tu mahal Pak. Mana yang mahal dicari? Cari yang murahnya, tapi berkualitas. Itu yang perlu. Kau yang mahal dicari bentuk ayam diakuk saja di rumah kan aku baby PT semua. Masuk pondok pesantren 25 juta. Sampai 50 juta bagai. Untuk aku nonya. Kalau dia ndak bisa, ndak sukses. Yang sederhana saja. Tapi dia mampu. Nah, itu yang penting. Tiba di masyarakatnya bisa berdoa. Bisa mimpin solat. Bisa mimpin imam, khatib, ceramah. Alhamdulillah. Itu caranya. Jadi mohon doanya Bapak Ibu ya, anak-anak awak kau doaan sadonyo. Tapi tidak cukup dengan doa, usaha. Alhamdulillah anak saya yang besar itu sudah mendaftar ke Timur Tengah. Mohon doanya Bapak Ibu. Kelas 3 sekarang. Dia sekarang udah balik ke asramanya, ujian hari ini. Yang nomor 2 mau ke Umul Qura katanya. Mohon doanya Bapak Ibu. Amin kan Bu? Kenapa? Banyak-banyaklah engkau minta doa kepada orang lain, kata Rasul. Mana tahu dari mulut siapa doamu akan dikabulkan. Nah, ini dia anak yang nomor 2 tuh. Malam tadi dia ceramah. Kemarin dia sudah khutbah Jumat. Tidak perlu keteknya dong. Makanya kita sampaikan kepada pengurus masjid, kalau ada anak yang beraja, kasih dia kesempatan. Awak nak mendidik anak-anak awak tuh. Itu caranya. Jangan nego. Kadang orang gaya-gaya kok nego loh begitu. Awak semaju jadi imam. Padahal anak tuh dia hafiz Quran. Bacanya lebih baik daripada kita. Hafalannya lebih banyak dari awak. Ilmu agama lebih banyak daripada awak. Awak semaju. Mati awak berkusian ke malanjuian. Tentu inyo. Inyo dari biasaan doh. Nah, itu caranya. Itu mendidik anak namanya itu. Dan anak nomor 3 saya alhamdulillah sekarang belum pulang dari pondok. Baru pulang 10 terakhir besok. Kenapa? Di rumah tuh racun banyak sekali yang inyo. Tiba sinyo tuh. Oh, ayo main yuk. Oh, kalau main ikon. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita didik anak-anak kita, tanggung jawab awak dunia akhirat, karena Allah akan minta itu nantinya di hadapan Allah Sang Qadir Rabbih di akhirat. Tentang masalah bagaimana kita mendidik dan memperjuangkan anak kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja, mohon maaf terlalu panjang. Lah jam 6 lewat 5 menit pada jam saya.
kemungkinan mana tahu ini adalah yang terakhir. Jadi pertama dan terakhir saya di sini pada tahun ini, mana tahu gitu kan. Malam takbiran ambo dak boleh gitu kan. Sama-sama kita melaksanakan ibadah. Jadi salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya atas nama pribadi Erman Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum taqabbal ya karim. Ambo tinggal di Korong Gadang Bapak Ibu, di Muko SMP 28, Rumah Tafiz Kolbun Salim. Kalau Ibu Bapak buka di Facebook juga bisa ada di sana. Jadi rumah tu awak jadian mendidik anak jual Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sejak 2007 balik TV ndak hidup di rumah. Sampai gini. TV ada? Ndak boleh hidup. Anak-anak awak, ndak awak lah kan nyatur doh. Awak nama gadangannya mah. Alhamdulillah banyak anak-anak yang belajar ke sana. Yang terdekat dari Papua, si Rahmat di Papua. Kita didik anak-anak bangsa. Rumah-rumah Bapak Ibu itu nanti Allah akan tanya untuk saya tidak mau nanti bermasalah nantinya. Makanya, jadi oleh sebab itu, mari setidaknya anak awak. Itu gara-gara apa dia Pak Ibu tuh? Gara-gara peringatan tahun baru. Orang di luar, saya di dalam. Minta ke Allah, tolong beri petunjuk. Anak 4. Akhirnya saya panggillah guru-guru agama ke rumah, tolong didik anak ambo. Gitu. Alhamdulillah dari sana mulainya. Baik Bapak Ibu, dalam penyampaian saya tadi yang tidak berkenan, yang tidak pada tempatnya, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jamaah orang tua kami di sini, guru-guru ambo, yang mungkin semua itu adalah kealfan dan kekhilafan kita sebagai manusia. Semoga Allah terima semua amal kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد